Tanjakannya. Ngap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Sekarang hari kedua di Boboa. Dan seperti yang saya katakan di video sebelumnya, hari ini rencananya mau goes 200 kilo. Nanti saya tunjukin petanya. Biasa untuk goes selama ini kira-kira sekitar 7,5 jam lah perjalanannya. Dan mungkin kita akan stop di 3 tempat untuk isi air. Dan untuk goes yang lama ini harus siap ini ya, perbekalan, karena sekali lagi ini daerah kota kecil, jadi nggak banyak Indomaret atau Alfamart gitu untuk isi perbekalan. Jadi ini saya tunjukin apa yang saya bawa. Pertama harus ada ini istilahnya snack bag, dan yang saya bawa itu kayak gini nih. Ini homemade granola bar atau energy bar. Nah, saya bawa cukup banyak, sekitar ya 10 biji. Rencananya sih sekitar setiap 30 menit harus makan ya, supaya nggak bong istilahnya atau kehabisan energi. Dan nanti juga akan bawa onigiri atau nasi kepal gitu ya. Ya, sekarang saya mau sarapan dulu, siap-siap. Insya Allah nanti ketemu lagi. Kita lanjutkan lagi videonya di perjalanan. Bismillah. Sebelum kita jalan, ini saya tunjukkan peta rencana perjalanannya. Jadi saya bikin petanya atau rutenya di Strava. Kita start di sini, Fox Cove Mortier, atau di Boboa, daerah pasnya, lokasi exactnya. Nanti kita akan ke selatan, dan pit stop pertama sekitar 60 kilo di kota Laon. Terus lanjut lagi di pit stop kedua nanti di kota Fortune. Nah, kalau dari arah angin sekarang datangnya dari selatan barat, jadi sekitar 100 kilo pertama ini pasti nanti akan lawan angin. Setelah kita making turn ini harusnya lebih gampang dan lebih flat kalau lihat dari profilnya. Jadi pit stop kedua di Fortune sekitar 120 kilo. Nanti berhenti makan siang di situ, ketemu Karina dan anak-anak. Dan pit stop terakhir nanti di namanya ini Frenchman Cove atau Garnish di sini. Itu sudah di kilometer 160. Jadi harusnya dari situ sampai balik ke finish sekitar 40 kilo lagi. Tinggal setengah jam harusnya. Jadi ini totalnya 203 kilo. Strava kasih estimasi sekitar 7 jam 20 menit. Harusnya sih bisa lebih cepat. Elevation gainnya ini minimal 1800. Biasanya Strava agak sedikit pesimistik. Biasanya harusnya lebih dari ini. Nah, rute ini biasanya dikenal sama rute boot atau sepatu ya, karena bentuknya ini kalau dilihat kayak sepatu. Dan kenapa perencanaan rute itu penting, terutama di daerah Newfoundland sini, karena emang nggak banyak toko di sekitar daerah sini ya untuk berhenti kalau misalnya kita mau isi air atau kehabisan makanan. Jadi tempat saya rencana untuk berhenti di Lawn, di Fortune itu juga dipikir ada tempat untuk berhenti nggak untuk beli makanan atau minuman. Dan ternyata memang cuma ada di situ. Jadi di sekitaran daerah sini itu yang ada toko convenience store istilahnya, toko serba ada gitu, cuma ada di daerah-daerah itu. Oke, bismillah, semoga lancar. Kita lanjut di perjalanan. Alhamdulillah, sudah balik lagi di atas saddle. Sekarang sudah hampir 22 kilo. Sekitar ya 45 menit, 50 menit dari hotel.
Cuacanya sekarang mendung, agak dingin sih untuk ukuran bulan Juni sekarang. Jadi rencananya kita akan stop di kota pertama, namanya Kota Lon, sekitar 60 kilo dari start. Jadi masih 35 kilo lagi. Di sana rencananya cuma isi air karena ada pom bensin. Terus langsung lanjut lagi ke pit stop berikutnya di kota Fortune. Ini mulai tanjakan panjang. Tuh, belakang sekitar 8%, terus-terusan. Jadi kalau long ride gini, saya maintain power untuk tanjakan sekitar ya, sekarang sih 270-an, supaya nggak bong nanti. Terus di flat ya sekitar 190, 200 lah. Tuh tanjakan. Jadi ini sebenarnya 200 km saya yang kedua, insya Allah nanti kalau finish. Yang pertama tahun lalu itu sekitar 7/4 jam finish. Elevation gainnya 3000-an. Dan yang ini harusnya bisa lebih cepat karena elevation gainnya sekitar 2000. Tapi sendirian. Dan 100 kilo pertama ini nanti kita mostly akan melawan angin. Jadi agak sedikit berat. Tanjakan lagi. Ini saat yang ditunggu-tunggu, makan, buka bekal. Alhamdulillah sama Karina dibawain onigiri. Alhamdulillah. Kota Saint Lawrence, sekitar 45 kilo dari start. Kota pelabuhan. Sampai juga di kota Lon. Nanti kita akan berhenti sebentar di depan di pom bensin untuk isi air dan istirahat sebentar. Anginnya Masya Allah. Alhamdulillah udah sampai di checkpoint pertama. Ini convenience store-nya, isi air sekitar 60 kilo dari start tadi. Itu pom bensinnya gitu aja. Jadi ini termasuk 60 kilo pertama yang berat ya, soalnya sudah hampir 770 meter elevation gain dari total sekitar 2000. Jadi harusnya sisanya nanti nggak terlalu nanjak. Dan dari segi waktu targetnya tadi 2,5 jam. Sekarang sekitar ya masih early 10 menit lah. Oke, kita beli air dulu. Oke, sudah isi air, sudah makan sedikit tadi. Kita sekarang lanjut lagi. Sebenarnya semuanya masih on schedule, makanan juga masih ada. Kita lanjut ke Fortune, nama kotanya Fortune. Berhenti di sana untuk makan siang, ketemu sama Karina sama anak-anak. Jadi yang sedikit di luar perkiraan itu cuacanya. Ternyata dingin, sekarang sekitar 13 derajat, sama angin ya bisa di bawah 10 sih. Ini yang kurang prepare, pakai celana pendek. Tapi ya dijalanin aja. Oke, bismillah.
Nggak jauh dari stop tadi, langsung ketemu tanjakan ini. 10%, 9% panjang. Ini belakang. Si panjang. Aduh. Bismillah. Tanjakannya. Ngap. Middle of nothing. Ada orang jalan satu. Good morning. Nggak ada apa-apa sama sekali. Ini kilometer 65. Elevation gain udah 960. Harusnya ke depan lebih gampang. 32 kilo lagi ke pit stop kedua. Sekarang sudah 86 kilo. Kita di kota Lemelin namanya. Tidak ada apa-apa. Lanjut. Daddy doesn't know that's us. Hi, Daddy. Hai. Love you, Daddy. We just woke up. Kita nyasar parah. We got lost for half an hour. See you there. See you there, Daddy. See you in Fortune. Sekarang kilometer 110. Jadi 10 kilo lagi sudah sampai di kota Fortune. Kita akan berhenti makan siang. Tadi juga udah disalip, ketemu sama Karina dan anak-anak. Jadi mereka sudah di depan, alhamdulillah. Lanjut. Woohoo, Fortune. Alhamdulillah udah sampai di Fortune. Kilometer 120. Menariknya di Fortune ini ada ferry office. Jadi ini tempat atau kota penyeberangan ferry dari Fortune atau Newfoundland ke Pulau Saint-Pierre. Nah, Pulau Saint-Pierre itu punya negara Perancis. Jadi ini tiketnya beli di sini, urus imigrasi segala macam di sini. Terus ferrynya dari depan situ. Jadi nggak tahu juga kenapa Prancis punya pulau di dekat-dekat sini. Tapi di pulau itu isinya nelayan sih, nelayan Prancis. Tapi tetap harus urus imigrasi segala macam. Oke, sekarang kita mau ketemu anak-anak, makan siang, selanjut lagi. Nah, ini udah ketemu anak-anak. Sekarang waktunya makan siang. Onigiri, burger, telur dadar, telur ceplok, saus. Anak-anak harusnya ke pantai, tapi ternyata pantainya nggak ada jalannya, jadi main di playground aja. Oke, makan dulu. Alhamdulillah udah istirahat, makan siang di kota Fortune. Sekarang lanjut lagi. Nanti berhenti di pit stop terakhir, pit stop ketiga di kota namanya Frenchman Cove, sekitar di kilometer 160. Jadi last pit stop, terus sisanya 40 kilo, langsung lanjut sampai pulang. Sekarang kita di kota namanya Grand Bank, kota terbesar di sekitar sini. Cuman sekitar 5 kilo dari Fortune tadi. Jadi ini kota kecil, tapi tetap aja paling besar di sini. Kota nelayan ya. Jadi ada museum pelaut juga di sini. Oke.
Masih mending lah daripada kota-kota yang tadi. Oke, kita lanjut lagi. Bismillah. Ampun, tanjakannya nggak habis-habis. Sudah kilometer 142, total tanjakan 1536. Masih nanjak terus. Asoy. Alhamdulillah sudah sampai di Frenchman Cove, kilometer 158. 2 kilo lagi di depan ada toko buat isi air. Ini pemandangannya. Udah sampai di convenience store untuk isi air. Sekarang 160 kilo, jadi harusnya sisa 40 kiloan lagi. Kalau dengan speed kayak tadi sekitar 30-an, jadi harusnya nggak nyampe 2 jam udah sampai rumah insyaallah. Alhamdulillah selama ini masih lancar, nggak ada masalah. Last stretch, last 40k. Bismillah. Sudah 185 kilo, elevation 1850, 15 kilo lagi, tapi kaki udah berat. Aduh, insya Allah harusnya setengah jam lagi lah udah nyampe. Bismillah. Alhamdulillah, syukurillah, akhirnya finish. Totalnya 203 kilo, total tanjakannya 2050 meter, waktunya 7 jam 6 menit. Alhamdulillah. Sekarang saatnya recovery. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.